Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi ini untuk kaum wanita ya, jadinya kadang saya suka bilang ya, aku pindah ke Jerman ini lama-lama bisa jadi tomboy. Kenapa? Orang Jerman itu ya biasanya mereka itu sebelum bertanya ya mereka baca dulu. Apalagi orang Indonesia ya sedikit-sedikit tanya gitu loh. Kita sibuk buka tutup jendela teman-teman. Susah cari teman. Apalagi teman Indonesia. Tapi anehnya itu orang Jerman ya ini aneh tapi nyata ya. Teman-teman yang mau mencari makanan halal itu susah di Jerman. Halo teman-teman YouTube semuanya. Kembali bersama Monica di Jerman. Bagi yang belum kenal saya bernama Monica, hidup di Jerman. Jika Anda baru saja mampir di channel saya ya, saya sangat gembira dan senang Anda mau klik dan nonton video ini. Dan jika Anda mau subscribe, saya lebih senang lagi. Jadi hari ini saya mau sambung topik yang berlalu yaitu bagian kedua ya. Suka duka hidup di Jerman ya. Di bagian pertama saya sudah membahas sukanya ya, kesenangannya hidup di Jerman. Tapi di bagian kedua ini saya akan membahas bagian suka duka atau keluh kesah tinggal di Jerman. Tapi sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa topik hari ini walaupun tentang keluh kesah atau suka duka itu bukan berarti saya mengeluh tinggal di Jerman, tidak ya. Jadi saya membawakan topik ini sesuai dengan permintaan para subscriber saya yang pengen tahu apakah enak tinggal di Jerman ya. Jadi saya kembali lagi kepada peribahasa saya yang pernah saya sampaikan, yaitu di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi prinsip hidup saya itu jangan mengeluh, jangan banyak komplain. Lebih bagus kita lebih banyak bersyukur. Itu akan membawakan hal-hal yang lebih positif ke dalam hidup kita dan kita niscaya akan merasa lebih bahagia. Setuju nggak teman-teman? Dan satu lagi ya teman-teman, jika penyampaian saya tidak berkenan di hati Anda atau Anda tidak setuju, tidak apa-apa, Anda tetap boleh memberikan komentar, kritik positif kepada saya ya, karena yang saya sampaikan ini menurut apa yang saya rasakan, apa yang saya alamin dan saya lihat sendiri. Karena masing-masing orang keadaannya itu berbeda ya, pengalamannya itu berbeda, saya sangat maklum ya. Oke, kita langsung saja ya ke topik hari ini. Jadi menurut saya pribadi, suka duka hidup di Jerman itu yang pertama sekali yang paling saya rasakannya saat saya pertama kali menginjakkan kaki saya di negeri ini, yaitu bahasa. Bahasa Jerman itu bagi saya ya cukup susah ya, angel ya kalau orang Jawa bilang. Tapi setelah kita belajar ya beradaptasi dan kita berusaha mempelajarinya, sebenarnya memang nggak susah sih, tapi pertama-tama sekali ya, sebelum kita tidak kenal sama sekali sampai tidak bisa membaca ABC-nya sekalipun, itu memang agak susah karena lafalnya itu berbeda ya. Tapi menurut pengalaman saya, bahasa Jerman itu pada permulaan ya, the beginning ya, itu susah sekali. Tapi kalau kita sudah menguasai gramatiknya yang mendasar, itu lebih gampang. Jadi pertama kali saya sampai di Jerman ya, itu bahasanya itu sangat susah ya bagi saya karena waktu saya sampai di airport di München itu semua tulisannya kebanyakan bahasa Jerman ya. Terus ada bahasa Inggris yang umum-umum, tapi banyak kan masih bahasa Jerman waktu itu ya, dulu ya.
Nah, saat saya mau bertanya eh, ke informasi, itu saya mengalami kesulitan. Jadi pengalaman saya ya ada sedikit tidak enak ya. Waktu itu saya bertanya kepada petugas. Terus petugasnya itu seperti menurut saya ya kurang ramah ya dan kurang mau membantu. Dia langsung tunjukkan, coba baca itu semua sudah tertulis jelas. Jadi ya, orang Jerman itu ya biasanya mereka itu sebelum bertanya ya mereka baca dulu, mereka cari informasi sendiri dulu sebelum bertanya. Tapi kita udah kebiasaan orang Asia, apalagi orang Indonesia ya sedikit-sedikit tanya gitu loh. Ini saya rasakan setelah itu ya, setelah hidup bersama suami saya ya, Raina. Waktu kita pergi jalan-jalan, dia juga begitu. Jangan sedikit-sedikit tanya orang. Cari dulu sendiri, lihat dulu yang jelas, baca dulu jelas keterangannya. Baru kalau benar-benar nggak ngerti, kita udah berusaha nggak bisa juga, baru kita bertanya. Kebanyakan nggak perlu ditanya, kata suami saya. Jadi ya menurut saya bahasa ini semakin hari ya, semakin tahun semakin gampang karena sudah banyak di aplikasi ya di internet ya. Dulu kan nggak zamannya sorry ya, zamannya dulu kan nggak secanggih sekarang ya. Sekarang sudah ada bubble, ada macam-macam ya. Jadi kita tinggal buka aplikasi kalau nggak ngerti ya. Terus ya teman-teman, bagi saya ya pribadi, kesulitan nomor 2 lah untuk saya yang baru-baru tinggal di Jerman pada saat itu, yaitu cuaca. Cuaca di Jerman itu ya tidak bisa kita reka-reka. Jadi kadang ya kita udah cek bahwa cuacanya itu bagus, kita boleh keluar, apalah temperaturnya nggak terlalu dinginnya, tapi bisa tiba-tiba hujan gerimis, bisa angin kencang. Jadi setiap kali keluar ya pada musim apa saja tetap harus bawa baju dingin. Paling tidak ya kalau di musim semi atau musim panas ya kita pun harus bawa tutupan lengan panjang atau selendang lah, paling sedikit ya. Kalau enggak anginnya itu dingin teman-teman ya. Jadi kemana-mana harus bawa pullover, kita harus sediain tetap. Itu cuaca kita mengalami kesulitan pada saat kita keluar ya. Tapi bagaimana dengan di rumah? Di rumah juga sama teman-teman, kita sibuk buka tutup jendela teman-teman. Umpamanya di musim salju ya, atau di musim dingin ya, atau di musim autumn ya, di musim fall ya, gugur. Walaupun udah dingin ya di luar, setiap hari paling minimal 3 sampai 4 kali harus buka jendela. 10 menit teman-teman. Dan jendela itu dibuka sekaligus, bukan buka satu, tutup satu, enggak. Semuanya harus dibuka bersamaan. Bayangkan ya, cuaca begitu dingin, apalagi waktu musim salju. Nah itu saya sampai heran, ini sudah kedinginan, kenapa buka jendela lagi ya si suami ya. Jadi katanya itu untuk pertukaran udara. Itu penting di Jerman. Jadi kita sibuk buka tutup jendela pokoknya. Terus kalau pada musim semi atau musim panas ya, itu kan pagi-pagi ya jam 5 sudah terang. Jadi kita malam mau tidur susah karena jam 9.30 atau jam 10 malam masih terang. Jadi kita tidurnya cuma berapa jam, pagi-paginya sudah terang. Jadi kita sibuk juga buka tutup blind, yaitu yang untuk menangkis cahaya matahari. Nah itu kan harus dibuka tutup kan. Nah kan nggak mungkin pada siang hari kita tutup terus jendelanya, kan nggak mungkin, jadinya nggak ada cahaya dong. Jadinya harus ditutup, buka, tutup, buka. Jadi saya takut sekali ya kalau blind itu nanti rusak, karena blindnya itu kan di luar ya.
kalau rusak itu susah ya untuk diperbaiki, apalagi kita tinggal di apartemen yang tinggi ya. Jadi saya selalu pikir gimana itu kalau rusak ya, buka tutup tarik tutup gitu loh, tarik, turunin naikkan ya, turunin naikkan turunin naikkan setiap hari. Jadi di video-video berlalu kan saya ada tunjukkan juga ya, ya yang buka jendela pada musim salju, terus pagi-pagi sudah terang ya. Terus poin yang selanjutnya ya, saya kira teman-teman yang sudah pernah tinggal di Jerman atau di Eropa lah ya, khususnya di Jerman ya, itu pasti setuju dengan poin ini. Susah cari teman. Apalagi teman Indonesia. Karena saya tinggal di kota kecil kan, kalau tinggal di kota besar lebih mending untuk cari teman. Nah, tapi kan kembali lagi ya, semua ada segi positif dan negatifnya ya. Masing-masing ada plus minusnya teman-teman. Jadi lihat keperluan kita itu gimana. Jadi kalau kita tinggal di kota kecil atau ada yang tinggal di kampung ya, itu lebih susah lagi cari teman. Nah, karena ya hampir nggak kelihatan orang Indonesia kalau di kota kecil ya. Seperti saya ya, baru 2 kali saya ketemu orang Indonesia, itu pun dia tidak tinggal di kota ini. Nah, bagaimana kita bisa berteman kalau kotanya beda? Karena yang namanya teman itu kan harus sering ketemu ya teman-teman. Kita harus rutin ketemu ya, minum kopi, ngobrol-ngobrol, bertukar pikiran. Karena saya sifatnya nggak suka chat ya, saya kurang suka chatting ya. Jadi saya maunya ketemu langsung, tatap muka, lalu kita bicara dengan santai. Dan kita bisa mengenal lebih jelas lah. Kita lebih bisa berkenalan maksud saya. Ya, jadi bisa lebih dekat. Nah, jadi untuk cari teman itu butuh waktu di Jerman. Itu untuk cari orang Indonesia ya. Nah, terus untuk berteman dengan orang-orang Jerman ya, orang-orang lokal, itu lebih susah lagi teman-teman. Kenapa? Karena orang Jerman itu sangat privasi ya. Mereka itu sedikit, bukan sedikit, lebih konservatif mereka ya, lebih reserve ya. Mereka itu nggak sembarangan berteman dengan orang atau berkenalan dengan orang. Memang mereka nggak sombong ya, kalau walaupun kita nggak kenal, kita ketemu di jalanan berpas-pasan aja, mereka pasti bilang halo. Itu sudah kebiasaan di Jerman, tapi halo bukan berarti dia mau berteman dengan kita. Jadi hanya sekedar tegur sapa saja. Dengan tetangga juga begitu teman-teman. Butuh bertahun-tahun untuk berteman dengan tetangga. Kadang ya tetangga ada kejadian apa aja kita nggak tahu teman-teman, karena tutup pintu jendela semua nggak ngobrol kan, apalagi kita tinggal di apartemen. Kalau tinggal di rumah di atas tanah masih bisa, kalau kita mau bersihin taman, kadang dia juga kebetulan juga mau potong-potong rumput atau potong-potong bunganya. Nah, itu bisa sedikit berbicara. Tapi tidak bisa mendalam teman-teman. Untuk berkunjung ke rumah mereka lebih tidak mudah teman-teman. Kalau kita nggak diundang, kita nggak bisa datang sesuka hati kita, enggak. Nah, bersama teman aja kita harus telepon, harus janjian jamnya. Nah, terus orang Jerman juga tidak suka kalau dia sudah memberi teleponnya kepada kita, berarti dia sudah mau berteman dengan kita. Kita jangan minta. Dan mereka itu jarang yang ada pakai sosial media ya, karena mereka tidak suka chatting. Kebanyakan. Semua teman-teman yang saya ketemu ya orang Jerman, gak ada yang suka chatting. Mereka maunya bertemu langsung, ngobrol gitu loh. Dan enaknya di Jerman, habis kita ngobrol di meja makan atau minum-minum ya, habis selesai ngomong habis udah nggak ada topik lagi, tidak ada lagi seperti gosip atau apa, si A ngomongin si C, nggak ada di sini, nggak ada istilah seperti itu. Habis bicara selesai gitu, kadang mereka juga udah lupa kita bicara apa
gitu loh. Nah, tapi anehnya itu orang Jerman ya ini aneh tapi nyata ya. Kebanyakan yang saya ketemu tuh begitu. Mereka nggak ketemu ya, sekali ketemu ngobrolnya bisa lama. Saya udah sering dikunjungin tamu orang Jerman ya. Itu ya kita bisa ngobrol ya dari perjanjian kita dari makan siang bisa ngobrol sampai malam teman-teman sampai jam 7 jam 9 malam. Itu kalau kita kumpul-kumpul di kafe ya sama teman-teman ya, sama teman suami juga teman saya. Jadi kita ngobrol ya bisa berjam-jam teman-teman. Kadang ya saya sampai nggak tahan ya, saya sampai kasih kode ke suami, yuk pulang ya saya sudah ngantuk. Nah, jadi mereka ngobrol-ngobrol. Tapi waktu mereka makan-makan sama minum, mereka itu serius menikmati makanannya. Mereka tidak banyak ngobrol lah. Nah, tapi di luar itu setelah itu mereka ngobrol-ngobrol, tidak terlalu dalam topiknya ya. Tapi setelah mereka udah begini ya, mereka ada tandanya kalau dia udah tepuk ini ya, dua telapak tangannya itu udah tepuk di paha gitu. Itu berarti sudah selesai, dia mau pulang. Nah, itu tandanya. Tapi anehnya teman-teman, saya kira ya pertama kali saya pikir ya udah pulang ya. Tapi enggak teman-teman, mereka sambil pakai sepatu, terus di lorong, di pintu, mereka ngomongnya lebih lama daripada duduk teman-teman. Sampai kaki saya pegal. Kadang kalau di luar rumah sih, di luar rumah itu lebih parah lagi teman-teman, karena dingin kalau musim dingin. Nah, jadi udah keluar dari kafe, mereka juga sama ngomong lama. Itu setidaknya ada 10 sampai 15 menit. Nah, itu pertama kali saya nggak biasa, itu kultur mereka, kebiasaan mereka, teman-teman. Teman-teman yang tinggal di Jerman ya, yang kebetulan pernah bergaul dengan orang Jerman, ada pengalaman seperti ini nggak? Kalau saya sudah sering, teman-teman. Sepertinya ya topik keluh kesah ini ya banyak teman-teman. Nanti kalau kepanjangan mungkin saya mau bagi dua aja ya. Jadi ya apalagi ya, oh ya poin selanjutnya yaitu makanan. Jadi makanan ada sedikit menjadi masalah ya, terutama bagi kita orang Indonesia yang makanan utama kita itu adalah nasi, tapi di sini di mana-mana roti, teman-teman. Terus ya, ini tidak apa-apa ya, tapi bagi yang teman-teman yang mau mencari makanan halal itu susah di Jerman. Saya boleh berani bilang susah. Karena enggak setiap tempat itu banyak ya restoran-restoran orang Turki atau orang-orang dari negara Timur Tengah yang beragama Islam ya. Tidak banyak teman-teman. Jadi untuk cari makanan halal itu ya tidak gampang. Jadi kita harus masak sendiri di rumah. Jadi kalau makan-makan di luar itu agak susah. Begitu juga dengan orang yang vegetarian. Nah, juga susah. Tidak banyak tempat ada restoran vegetarian. Paling ada restoran biasa, dia ada 1 atau 2 menu vegetarian. Tapi nggak bisa jamin bahwa dia itu memang benar-benar bersih, tidak tersentuh daging. Jadi kalau kita itu strict vegetarian atau vegan ya, itu susah cari makanan di Jerman kalau di luar. Jadi alhasil ya lebih banyak kita masak di rumah. Terus kita masak atau bawa bekal, itu kan repot teman-teman ya. Ya poin yang ini ya yang mau saya lanjutkan, yaitu poin cari rumah teman-teman untuk sewa atau beli ya tidak gampang di Jerman. Saya sudah ada ya vlog-vlog yang berlalu, saya ada cerita bahwa kita bertahun-tahun ya cari rumah kecil yang 50 meter persegi untuk dibeli sampai bertahun-tahun nggak dapat. Nah baru kita beruntung bisa ketemu teman dari suami ya yang kita kenal yang menawarkan mereka mau jual apartemen, baru kita bisa dapat begitu cepat.
Nah, jadi coba kembali lagi ke video saya yang tentang cerita tentang rumah ya. Nah, tentang kita kontrak rumah. Nah, mungkin cari kamar ya tidak sesusah yang saya katakan tadi, yaitu cari rumah untuk disewa atau untuk dibeli. Yang disewa mungkin lebih gampang, yang beli itu paling susah teman-teman. Walaupun kita cari di kota kecil ya, itu juga susah teman-teman. Apalagi di kota besar, lebih susah lagi. Udah apartemennya kecil, mahal, susah carinya. Jadi di sini Jerman memang ada masalah ya. Saya tidak tahu apa sebabnya. Ya, saya juga tidak tahu sampai sekarang ya. Terus ya di instansi pemerintah ya, birokrasi Jerman itu cukup kompleks teman-teman. Saya suka bilang birokrasinya itu berlapis-lapis. Itu di instansi pemerintah. Dan mereka itu cukup lamban ya kerjanya. Saya tidak percaya loh. Saya pikir Jerman itu bisa lebih bagus dari Singapura. Ternyata seperti di belakang Singapura teman-teman. Jadi pelan. Terus ya kalau kita mau telepon ya, instansi pemerintah ini tentang dokumen dan sebagainya, itu sering tidak diangkat. Nah kalau diangkat pun ya ngomongnya tergesa-gesa. Padahal waktu kita ke office-nya ya mereka santai-santai, nggak ada yang sibuk. Kadang suami suka gondok. Suami bilang nih nggak tahu ini pemerintah apaan. Jadi kadang kita nggak ngerti ya, mau tanya aja kita nggak berani, takut kena marah. Gitu loh teman-teman. Jadi mereka itu nggak memberi alasan kenapa terlambat, kenapa harus nunggu 3 bulan. Kalau kita tanya kenapa, nggak ada jawabannya. Ya itu memang begitu. Nah, terus kadang tidak di-approve ya, dokumennya itu tidak lewat ya, tidak lolos. Kita tanya kenapa, nggak ada alasan. Kita nggak diberikan penjelasan. Itu teman-teman. Jadi kita harus adaptasi ya soal begini. Minum dulu ya. Terus ya di Jerman ya teman-teman jangan heran loh. Hari Minggu itu ya supermarket tutup. Toko-toko semua tutup. Kecuali kafe atau restoran itu buka hari Minggu. Sisanya tutup semua. Jadi itu merupakan peraturan sudah ditetapkan di pemerintah ya, di undang-undangnya. Karena hari Minggu itu hari istirahat. Nah, jadi ada positif, ada negatifnya ya. Jadi kita kalau mau lihat positifnya ya memang harus, kenapa kita harus kerja 7 hari 9 jam 7 hari, ada yang kerja 12 jam. Itu kan sudah tidak sehat lagi, makanya bisa stres ya. Nah, tapi bagi orang-orang yang di Asia seperti di Jepang itu kan nggak kira-kira lagi. Di China juga mereka satu orang bisa kerja dua pekerjaan full time teman-teman. Bukan satu full time, satunya part time, enggak loh. Ngeri kan di sana. Jadi kapan ya mereka tidur? Saya juga bingung. Nah, jadi makanya di Jepang tingkat committed suicide ya, yaitu bunuh diri itu banyak, tinggi di Jepang, Hong Kong, Singapura juga. Jadi seperti yang pernah saya katakan ya, bahwa keseimbangan hidup, bekerja dan kehidupan itu sangat ditekankan di Jerman ya. Jadi kalau jam kerja jam 5 harus selesai atau jam 5 harus tutup toko ya tutup. Walaupun ada orang nunggu di luar. Tidak seperti kita di Indonesia ya atau di Asia. Nah, ada lagi customer yang nunggu, nggak apa-apa lah kita buka 10 menit, 15 menit kita layanin. Di sini enggak. Kalau udah tutup ya tutup gitu loh. Terus apa lagi ya? Oh iya, sistem digitalnya di Jerman itu ya, jangan kaget teman-teman. Pelan teman-teman. Mereka, saya kadang-kadang mikir jangan-jangan mereka lebih parah dari Indonesia ya. Jadi
mereka itu masih lebih suka pakai cash ya kalau beli barang. Nah, ini karena terpaut dengan mindsetnya orang-orang Jerman ya. Ya juga di Eropa sebagian besar lah. Mereka itu lebih menganut kepada hidup di alam ya, sangat privasi. Kalau yang pakai kredit card itu kan mereka takut sekali data-data pribadinya itu terbaca sama Google ya. Terus dijual belikan data-datanya. Itu sebabnya teman-teman. Jadi sistem digital di sini ya, kalau pemerintah ngambil kebijaksanaan mau merubah apa tentang digital ini ya tidak gampang teman-teman. Karena banyak grup-grup yang anti dengan digital ini, mereka itu demo teman-teman, mereka protes. Jadi tidak gampang untuk memutuskan sebuah keputusan. Nah, jadinya memang agak pelan di sini. Jadi jangan heran di sistem digitalnya itu, terutama di instansi pemerintah ya, masih kurang maju teman-teman. Kadang aja saya bingung teman-teman. Itu internetnya pelan teman-teman. Apalagi kadang ya itu wifi-nya itu nggak nyampe, internetnya itu nggak nyampe di kampung atau di desa. Kadang kita lewat ya, naik mobil ya, itu ada lewat kampung apa, sama sekali nggak ada internetnya teman-teman. Bagi orang Jermannya itu bukan hal yang aneh, bagi mereka itu lebih bagus. Jadi mereka saking privasinya itu begitu teman-teman. Jadi sistem online-nya, online service-nya sama metode pembayarannya itu digitalnya itu masih kurang, sistem digitalnya. Itu saya boleh mengakui teman-teman. Apalagi, kalau Anda tidak terbiasa hidup berdikari ya, terus Anda datang ke Jerman tanpa adaptasi dulu, itu Anda akan mengalami kesusahan. Apalagi jika Anda adalah anak mami atau anak manja ya, wah susah. Karena apa-apa semua harus sendirian. Nah, jadi hal ini sangat saya rasakan. Nah, saya tidak terlalu terkejut ya waktu pindah ke Jerman, karena saya sebelumnya sudah tinggal di Singapura. Di Singapura juga harus sangat independen. Semuanya harus dikerjakan sendiri. Tidak bisa sedikit-sedikit ya manggil orang. Nah, walaupun kita ada uang bisa bayar orangnya, juga tidak gampang dipanggil orangnya. Karena pertama ya, mereka sangat sibuk. Kedua, harganya sangat mahal. Tidak gampang untuk bisa mendapatkan janji dengan mereka. Alhasil kita kerja sendiri. Karena kita harus sesuaikan dengan waktu si tukang ini. Bukan dia menyesuaikan waktu kita. Enggak teman-teman. Kalau kita harus kerja kan jadi susah kan. Nah makanya seperti kita ya, seperti kami itu kebanyakan suami kerja sendiri. Enggak manggil orang. Nah, tenaga kerja tukang yang namanya tukang, plumber, tukang rumput, pokoknya yang namanya tukang lah itu mahal di sini teman-teman. Tukang bersih-bersih, pindah-pindah rumah itu waktu kita pindah itu ribuan dolar teman-teman. Nah, pas kebetulan pindah ke sini kita udah buang banyak barang yang nggak gitu mahal. Dulu dari kota yang lainnya kita pindah ke rumah kontrakan, itu kita habis banyak uang. Hampir lebih dari 3.000 euro dolar untuk bayar truk ya. Hanya 2 kali jalan kalau nggak salah. Nggak tahu 2 atau 3 kali. Nah, mahal teman-teman ya. Apalagi ya. Oh ya. Kalau Anda baru saja ke Jerman ya, Anda tidak biasa melihat masyarakatnya itu loh. Kita bisa lihat kayak gay atau lesbian ya, grup-grupnya LGBT ya, jangan kaget. Jadi kalau tinggal di kota kecil tidak kentara, tidak terlalu kelihatan. Tapi kalau di kota besar seperti Munich, di Berlin, di Frankfurt, di Hamburg, itu sudah biasa. Cewek-cewek gandengan tangan, cium-ciuman ya, di toilet sering saya lihat. Nah, jadi jangan kaget. Nah,
cowok sama cowok gandengan, pelukan sudah biasa. Nah, dan mereka itu diakui ya, dan mereka itu sangat terbuka ya, dan mereka itu boleh meresmikan pernikahan mereka. Nah, itu ada sertifikatnya ya kalau di Jerman. Jadi mereka patokannya yaitu hak asasi manusia. Jadi semua manusia itu tingkat dan derajatnya sama. Jadi harus dihargai itu ya. Ya, tentu saja tidak semua orang Jerman menyetujuinya. Cuman ya kalau di publik mereka nggak boleh mengkritik atau mereka tidak boleh mendiskriminasi. Kalau itu terjadi mereka bisa dituduh untuk abuse ya. Itu artinya menindas ya, penindasan. Jadi itu ada hukumnya teman-teman. Tapi kalau sudah personal ya bicara, banyak kok yang nggak setuju. Jadi seperti yang pernah saya bilang, kita boleh menghargai lah, artinya kita menerima, tapi belum tentu kalau kita menerima itu berarti menyetujui kan, enggak kan? Jadi menerima bukan berarti kita setuju teman-teman, ya. Untuk menjaga menjaga hubungan sosial, interaksi manusia saja teman-teman ya. Apalagi ya. Oh iya, ada satu lagi ya. Di Jerman itu ya, kalau kita tinggal di pemukiman masyarakat ya, di pemukiman orang biasa lah, itu biasanya sangat sunyi teman-teman, sepi. Walaupun kita lihat rumah berdempetan ya, tapi nggak ada suara teman-teman. Jadi jangan kaget kalau kita keluar itu nggak ada suara gitu loh. Karena di sini sangat menghargai ketenangannya. Jadi kalau kita ribut-ribut itu ya, itu nanti diliatin kita. Jadi ada peraturannya setelah jam 9 malam ya, itu nggak boleh ribut-ribut, nggak boleh pesta-pesta, nggak boleh disco-disco ya. Musik dibuka gede-gede nggak ada di Jerman. Aku nggak pernah kedengaran tetangga buka musik ya. Kalau di Indonesia itu, ini kan rumah saya, sesuka hati saya mau buka sampai 10 rumah dengar, 100 rumah dengar, nggak ada yang boleh larang ya. Saya nggak tahu sekarang gimana ya. Nah, di Singapura juga sama. Nanti mereka telepon polisi, polisinya datang suruh matiin itu loh musiknya. Pestanya disuruh berhentiin setelah jam 9 malam. Nah, jadi begitu juga lampu ya. Kalau udah malam, udah gelap ya langit ya. Kalau kita buka lampu di rumah boleh, tapi kita harus tutup blind jendela kita. Kenapa? Karena ini sudah kayaknya peraturan yang tidak tertulis. Jadi sudah lumrah ya kalau kita, apalagi kita tinggalnya di atas tanah ya, jadi tetangga bisa kelihatan satu sama lain. Ini kebetulan kita di apartemen ya, dan apartemen kita sudah di lantai yang paling tinggi, jadi tidak apa-apa kalau kita buka lampu. Jadi kita nggak mengganggu tetangga yang lain gitu loh, karena kalau kita buka lampu nggak tutup jendela ya berarti sinarnya kan keluar kan, itu pertama silau ya, dan ada juga yang merasa nggak mau dilihat orang, itu lain lagi ceritanya ya, dia tutup jendela. Ada satu alasan lagi yaitu untuk nature ya, yaitu kita harus menghargai ya binatang-binatang malam loh, kayak burung ya, jangkrik. Mereka itu kan mau tidur malam ya, jadi kalau kita malam-malam buka lampu ya itu kan mengganggu keseimbangan alam. Nah itu teori mereka ya. Nah jadi kadang saya juga menghargai ya, orang-orang Jerman itu sangat mencintai alam ya, dan sangat mencintai binatang. Nah, terus apalagi ya? Nah, ada nggak enaknya. Ini yang kami alamin sendiri ya. Kalau kita tinggal di apartemen di Jermannya, itu peraturan tidak tertulis tetapi harus dilakukan, yaitu kita setiap minggu harus bersihin
apa lantai di luar apartemen kita ya, di tangga yang kita lewatin sama yang masuk lift. Nah itu kan saya selalu ada bikin videonya kan. Suami selalu bersihin, nyapu, ngepel kan. Nah jadi kalau kita ada tetangga di seberang berarti kita 2 minggu sekali harus lakukan. Jadi seminggu dia, seminggu kita gitu loh. Terus ada tandanya itu ya, yang digantung di pintu kita. Kalau dia udah bersihin, dia gantung balik ke pintu kita. Kalau kita udah bersihin, kita gantung ke pintu dia gitu. Nah ini kita ketemu tetangga sampai hari ini sudah hampir 1 tahun kita pindah ke apartemen ini ya. Ya kita fine-fine aja di sini, nggak ada yang lapor kita nggak bersihin. Tapi kita baca di internet banyak yang kena masalah, yaitu ada tetangga usil yang melaporkan bahwa tetangganya nggak nyapu, nggak ngepel. Nah, mereka urusin hal-hal seperti ini. Ada yang sampai dia mau tahu Anda ada nyapu atau ada ngepel, dia taruh kertas atau apa ya, yang kecil yang nggak bisa kelihatan orang, dia taruh di sudut tangga mana atau di tempat di lantai mana lah. Jadi kalau barang itu nggak bergeser berarti Anda nggak nyapu. Sampai begitu teman-teman. Aduh, saya bilang sama suami, kayak nggak ada kerjaan aja ya. Ada juga begitu di Jerman. Jadi kalau kita nggak beruntung ya kita ketemu ini tetangga yang nggak yang usil gitu loh. Itu salah satu apa ya, keluh kesah ya. Apalagi ya. Oh, mungkin teman-teman ada yang bertanya ya, gimana kalau kita tinggalnya di rumah biasa yang di atas tanah yang ada tamannya. Nah, itu nggak apa-apa, Anda setahun nggak bersihin pun nggak apa-apa. Tapi ada tapinya, Anda nggak malu tetangga sebelah kanan, kiri, depannya itu semua rapi, bersih. Mereka setiap bulan 2 minggu sekali mereka potong rumput. Terus rumah Anda pagarnya semak belukarnya begitu tinggi. Kita mau diliatin tetangga gitu. Nah jadi mau tidak mau kita pun nggak artinya kita pun jadi nggak enak kan. Jadinya kita setiap 2 minggu sekali atau setiap sebulan sekali kita harus potong rumput. Nah itu parahnya kalau tinggal di rumah yang ada tamannya teman-teman. Memang bagus ya, enak duduk-duduk di depan kalau hari lagi musim panas ya atau musim semi. Tapi berapa kali lah bisa begitu, dingin teman-teman, walaupun musim semi itu dingin di luar teman-teman. Jadi kadang saya pikir ya, balkon saya ada begitu gede aja pun bisa dihitung dengan jari kapan saya duduk di balkon. Makanya suami suka ketawain, "Alo lu banyak banyak cita-cita, banyak mimpinya banyak ya, maunya banyak. Mau ini, mau itu, mau dapur di dapur di apa di balkon. Kapan lu nggak pernah lihat lu duduk di luar, berdiri aja nggak sampai 5 menit udah masuk." Suami saya ketawain saya. Benar juga ya, memang dia suka bilang hangat-hangat tai ayam ini memang. Oh ya, saya lupa singgung ya mengenai cuaca ini ya, karena kalau keluar ya kebanyakan pakai jaket, pakai jeans, pakai celana panjang ya. Kapan pakai roknya? Jadi ini untuk kaum wanita ya, jadinya kadang saya suka bilang ya, aku pindah ke Jerman ini lama-lama bisa jadi tomboy. Kenapa? Jarang pakai rok teman-teman. Bahkan di dalam rumah pun aku kalau ada pakai rok pun di dalamnya aku ada pakai stocking teman-teman. Karena dingin kan. Jadi kalau Anda nggak pakai nanti kulitnya kering. Nah, satu hal lagi ya. Nah, itu yang bagi saya ya, karena saya orangnya termasuk orang yang tidak suka pakai krim ya. Jadi setiap kali habis mandi ya harus taruh krim, semua krim ya, lengket-lengket, dan saya tidak suka. Tapi kalau Anda nggak pakai, nanti kulitnya kering semua, karena ini negara dingin ya, jadi kering udaranya, teman-teman. Nah, terus ya, tas yang saya bawa, rok-rok yang saya bawa dari Singapura itu nggak pernah saya pakai teman-teman. Tasnya itu digantung
ada yang kecil, ada yang besar, itu tas-tas cewek semua. Alhasil saya keluar ya selalu nggak bawa tas, mau bawa tas apa, mau kemana, terus naik ke mobil, turun udah sampai ke tempatnya, nggak lenggok-lenggok kemana-mana kan. Nah terus sepatu tumit tinggi sudah nggak terpakai semua teman-teman, ini masalahnya. Jadi ya kita ya keluar pakai sepatu dingin, sepatu musim gugur. Nah, semua pakai sepatu yang gampang untuk jalan karena di sini banyak jalannya, teman-teman. Ada juga aku kadang suka lihat ya, kalau aku jalan-jalan ke Berlin atau ke Stuttgart atau ke kemana gitu ya, itu aku lihat di jalanan pemandangan seperti ini jarang kita lihat ya teman-temannya di Indonesia, apalagi di Indonesia ya. Itu cewek-cewek ya bisa pakai rok ya. Nah, dia pakai stocking, dia pakai rok pendek, nah pakai sepatu bertumit, naik sepeda teman-teman. Kalau kita kan, waduh udah pakai necis begitu ya, gantung tas bermerek, terus naik sepeda. Nah, jadi nggak heran di sini karena tujuan mereka itu nyampai ke tempatnya. Jadi mereka itu sepeda itu sangat convenient ya, sangat gampang ya, dan gampang diparkir juga, dan juga hemat energi, juga melindungi lingkungan kan, karena kalau pakai motor terus atau pakai mobil terus kan asap ya. Bukan berarti dia naik sepeda dia nggak ada mobil di rumah, dia ada teman-teman. Mobilnya itu dia pakai seminggu cuma sekali waktu pergi ke supermarket beli belanjaan seminggu. Jangan heran teman-teman ya. Nah, saya pun kalau ada sepeda saya juga mau naik sepeda, saya nggak ada. Kebetulan sepeda kita udah dikasih orang, kata suami, kapan lu naik sepedanya? Sepedanya ada 2 dulu, nggak pernah dipakai sampai berkarat. Nah, karena di kota kecil nggak perlu kemana-mana, bisa dijangkau dengan jalan kaki kan. Jadi mau cari tempat untuk kunci sepedanya lagi ribet ya. Akhirnya jalan kaki aja gampang. Paling jauh ya naik bus ya. Terus ya, ibu-ibu yang punya anak di sini, nah itu sering saya lihat mereka bisa naik sepeda terus ada gandengannya di belakang, itu kereta bayinya duduk di belakang atau anjingnya. Nah, jadi itu panjang, dia sepedanya udah panjang begini ditambah lagi yang lebih panjang gitu lewat di jalanan. Itu pemandangan yang sangat biasa kalau Anda sudah tinggal di Jerman ya. Bahkan di Singapura saya nggak pernah lihat kalau pemandangan seperti ini. Nah, jadi kadang-kadang saya angkat jempol ya sama ibu-ibu di sini ya. Mereka nggak merasa repot gitu loh. Jadi orang sini nggak sedikit-sedikit naik mobil, sedikit-sedikit panggil taksi, panggil Grab, enggak teman-teman. Ada lagi yang saya lupa, teman-teman ingatkan ya. Ini yang bisa saya ingat ya. Saya kira sudah cukup ya. Kalau ada yang saya nggak singgung atau saya lupa, lain kali di video selanjutnya kalau ada kesempatan saya tambahkan ya teman-temannya. Jadi sampai di sini dulu bincang-bincang saya hari ini tentang keluh kesah hidup di Jerman ya. Jadi bukan berarti keluh kesah atau suka duka itu berarti tidak enak. Bagaimanapun kita harus lewat yang namanya adaptasi teman-teman. Jadi kalau kita sudah bisa beradaptasi, semuanya bisa jadi gampang dan jadi terbiasa. Malah saya takut ya, nanti kalau Anda sudah tinggal lebih dari 5 tahun di Jerman ya, malah Anda sudah tidak suka pulang ke Asia. Seperti saya dulu, sudah lama di Singapura, suruh saya balik ke tinggal di Indonesia, saya sudah nggak biasa. Banyak nyamuk ya di Indonesia waktu pertama kali pulang berlibur, digigit nyamuk, bentol-bentol. Terus ya, kalau sudah bersih, sudah biasa bersih ya di negara bersih ya, itu ya kalau saya pulang pasti saya jatuh sakit. Pasti setiap kali pulang sakit. Kenapa? Kata orang airnya. Jadi kita sudah biasa dengan minum airnya. Di negara itu kita pulang ya kita udah nggak biasa. Jadi ada yang ajarin saya,
kalau mau pulang ke Indonesia ya bawa air botol kecil ya. Nanti waktu kita minum kita campur dengan air Indonesia kita minum. Terus kedua ya saya sering mencret atau diare di Indonesia kalau makan-makan di luar. Karena di Indonesia banyak lalat ya. Di Singapura nggak boleh ada lalat. Kalau di restoran atau rumah makannya sampai ada lalat, ada yang lapor ya, ada bukti ya. Itu restoran besok tutup. Udah nggak boleh buka. Sampai di pasarnya aja yang jual daging aja nggak boleh ada lalat di Singapura. Jadi setiap kali pasar ditutup ya, itu kalau nggak salah hari Rabu ya itu dicuci bersih. Disiram, dicuci bersih. Jadi nggak boleh ada lalat yang namanya kecoa, tikus, semua nggak boleh ada. Kalau ada, itu langsung ditutup sama pemerintah. Jadi makanya bukan tadi ya, saya pernah bilang kalau terlalu bersih juga jadi bikin susah diri sendiri ya. Tapi mau gimana, kita sudah terbiasa tinggal di sana ya. Jadi mau tidak mau kita harus ikut bersih kan. Karena sudah bersih semua, masa kita mau kotor gitu loh, mau kotorin kan nggak bisa kan. Jadi bukan artinya sok bersih, enggak teman-teman. Oh iya, ada satu lagi ya teman-teman, jangan kaget di Jerman ya pertama kali Anda datang ya. Anda belum bisa bahasanya, belum mengerti kulturnya, Anda merasa kadang Anda berkeluh kesah sedikit sama orang-orang Jerman ya. Jangan kaget ya, mereka itu agak ketus ngomongnya dan cukup langsung dan direct. Itu sifatnya orang Jerman. Dia bisa langsung bilang, ya udah pulang aja lu, kenapa lu mau datang ke negara kami? Ada yang rasis seperti itu, masih ada orang rasis dan orang kolot di Jerman loh. Kalau orangnya itu yang jarang keluar negeri lagi ya itu lebih parah lagi. Nah mereka nggak suka orang luar datang ke negaranya. Dia bisa langsung ngomong begitu. Oke teman-teman, sampai di sini ya. Saya tadi bilang mau tutup videonya kok jadi lupa ya. Jadi cukup sampai di sini. Semoga teman-teman mendapatkan manfaat, juga terhibur. Dan jangan lupa keluh kesah ini ya, suka duka ini bukan berarti saya mengeluh, enggak. Teman-teman sendiri lihat saya keluh kesah, cerita ke suka duka tapi sambil ketawa-ketawa. Karena saya sudah beradaptasi di sini teman-teman ya. Jadi saya berharap semoga teman-teman yang mau ke Jerman juga bisa seperti saya ya. Jadi happy-happy saja hidup itu ya. Jadi di-enjoy saja, suka duka juga jalanin saja. Nanti kalau kita udah adaptasi kita juga jadi happy teman-teman, malah jadi guyonan, jadi lelucon kalau sudah lewat ya. Oke, terima kasih telah menyimak sampai selesai ya. Jangan lupa like-nya dibagikan, dan yang belum subscribe di subscribe ya. Jangan lupa juga lonceng notifikasinya loh dihidupkan supaya jika ada video-video yang baru Anda tidak ketinggalannya. Sampai ketemu lagi di vlog berikutnya ya. Bye.